I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ini adalah tanaman tomat cherry yang udah saya pelihara sekitar 3 bulanan. Tomat cherry ini kita tanam hanya dengan menggunakan galon bekas lem mineral. Ini galonnya dipotong, kemudian di bawahnya itu dipakai untuk penampungan air. Untuk nutrisinya, kita pada awalnya kita menggunakan AB Mix, terus sempat juga kita coba menggunakan pupuk organik cair, dan sekarang balik lagi ke AB Mix lagi. Alasannya karena pada saat kita menggunakan pupuk organik cair itu masih bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Nah, ini tuh adalah tomat cherry. Tomat cherrynya itu jenisnya golden sweet. Ini terkenal karena rasanya yang sangat manis setelah matang. Nah, pada saat kita coba hanya menggunakan pupuk organik saja, dan karena ini media tanamnya sedikit, itu pertumbuhannya jadi kurang bagus. Bisa tumbuh tomatnya, tapi tidak bisa terlalu besar, dan rasanya juga yang harusnya manis banget jadi tidak terlalu manis, malah cenderung ada rasa asam dan sepet. Nah, keuntungannya menanam tomat cherry dibanding tomat biasa adalah dia buahnya itu tumbuhnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak dari tomat biasa, tapi karena ukurannya yang nggak terlalu besar, jadi fokus pertumbuhannya itu dia nggak hanya ke buah, tapi dia pertumbuhan batang dan daunnya juga masih bisa optimal. Beda dengan kalau misalnya kita menanam tomat buah. Pada saat tomat buah itu berbuah, biasanya buahnya langsung banyak banget, dan nutrisi akan fokus untuk pembesaran dan pematangan buah, sehingga pucuk-pucuk tanaman tiba-tiba berhenti tumbuh, dan akhirnya setelah tomat itu semuanya matang, biasanya tanaman tomatnya mati, kecuali untuk beberapa jenis tanaman tomat yang emang buahnya nggak terlalu banyak. Nah, bisa dilihat untuk tomat cherry ini ada yang masih hijau, dan sebagiannya lagi udah matang, dan sebagiannya lagi bahkan udah nggak ada tomatnya karena kita udah ambilin lebih awal. Nah, karena tomat ini itu rasanya sangat manis, jadi biasanya pada saat ada yang matang, apalagi pas di awal-awal, seringkali kita ambilin tiap hari, jadi banyak yang udah botak. Nah, ini bahkan untuk tomat-tomat yang tumbuh di awal banget, ini sebagian besar udah kita ambil, dan dahannya juga udah kita patah-patahin biar lebih rapi. Dan untuk buah per batangnya juga lumayan banyak. Untuk yang ini sih nggak terlalu banyak karena ini sebenarnya tumbuhnya itu di awal-awal. Biasanya nanti setelah tumbuhnya lebih rimbun, jumlah buah per batangnya itu makin banyak. Misalnya kayak yang ini untuk satu batang buahnya bisa banyak banget. Ini kita ada satu lagi tanaman tomat, umurnya kurang lebih sama. Di sini kalau dilihat daunnya lebih rimbun karena kita hampir nggak dipangkas sama sekali. Seharusnya ini tetap dipangkasin, agak dijarangin biar
tumbuh buahnya itu besar-besar. Nah, karena ini agak susah untuk mangkasnya, jadi kita biarin. Nah, tomatnya untuk yang ini jauh lebih banyak karena pertumbuhan daunnya juga lumayan banyak. Balik lagi ke tanaman tomat yang sebelumnya. Nah, jadi jika teman-teman mau tomat cerinya itu buahnya besar-besar, itu harus sering dilakukan pemangkasan, terutama pada cabang-cabang yang ingin dibuahkan. Misalnya kayak cabang yang ini untuk tunas air yang sering muncul seperti ini, itu harus sering dipotong. Kalau tidak dipotong nanti sih hasilnya jadi rimbun, tapi buah-buah yang nongol di sini nanti agak susah untuk membesar. Yang di jalur sini pun sama aja. Untuk yang di jalur utama, jika memang kita mau buahkan kayak ini, misalnya kita mau rambatkan ke atas, ini kita bisa pelihara seperti yang ini masih kecil, nanti kita pelihara ke atas. Nanti jika muncul tunas-tunas air di ketiak daun sini, kita buang-buangin. Nah, untuk tunas-tunas yang kita nggak mau pelihara, misalnya kayak di sini, ini sebelumnya di tiap daun sini biasanya ada tunas. Ini ada bekas pangkas, itu kita pangkasin semua, kecuali yang buah seperti ini. Nah, ini kita juga udah nanam lagi beberapa tanaman tomat. Ini ada 3. Ini di samping-sampingnya kita tanamin sawi-sawian. Ini ada sawi putih dan sawi cesim. Nah, di sebelah sana juga kita udah siapin, ada 7 buah media bekas, galon bekas juga. Itu bibitnya juga udah kita siapin, ada 3 galon bekas yang udah kita tanamin tomat. Nah, untuk tomat-tomat yang ini tuh sebenarnya udah nggak terlalu bagus karena ini udah turunan yang keberapa kalinya. Jadi bagusnya kalau tomat yang ditanam itu harusnya yang dari bibit dari pabrikan, masih F1. Sementara ini udah kita tanam tomatnya kita ambil buahnya, terus kita tanam lagi, hasilnya itu terkadang nggak sesuai dengan tanaman tomat pada awalnya. Nah, itu kemarin kita coba beli bibit lagi, nggak terlalu banyak, sekitar 10 untuk yang ini. Dan tomat merahnya itu kita beli cuman sekitar 20-an. Yang tomat yang tumbuh dari yang baru itu baru kelihatan ada 2. Itu yang kalau yang di tengah bibitnya kita ambil dari tomat ini juga. Nanti kalau misalnya yang baru beli ternyata tumbuh, kemungkinan yang bibit tomat yang dari tanaman ini kita buang, kita ganti sama bibit yang baru. Mungkin sekian dulu untuk update tanaman tomat di kebun saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.